फिर किया क्या है तुमने? देश का भला किया. तब तो भैया जेल होनी ही. Assalamualaikum sahabat-sahabat puisi. Semoga tak ada yang tengah patah hati. Betapa perih rasanya berbuat baik untuk negara justru harus masuk penjara, dituding melakukan kejahatan luar biasa, disiksa dan dihina. Itulah yang dialami si Paji, sang dermawan India baik hati, pulang kampung untuk membangun negeri namun terjegal suap dan korupsi. Oke sahabat-sahabati, inilah alur cerita film si Paji. Selamat menikmati. Setelah bekerja bertahun-tahun sebagai insinyur komputer di Amerika, si Paji yang diperankan Rajini Khan pulang ke India. Dia yang masih muda membawa banyak harta, bukan untuk poya-poya, tapi akan digunakan membantu sesama. Yes, modern India. Saat dalam perjalanan dari bandara ke rumahnya, si Paji cukup bangga melihat kemajuan India. Gedung-gedung tinggi megah berdiri di kota, namun masih ada yang tetap sama. Kemiskinan selalu terlihat di depan mata. Semua telah datang, tapi kemiskinan masih belum hilang, ucapnya berkunang. Si Paji memang berhati dermawan. Dia memiliki mimpi untuk menyiapkan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya secara gratisan. Darah si Paji mengalir untuk pengabdian. Total kekayaan yang dimiliki sekitar 250 crore rupiah. Sebesar 200 crore dialokasikan untuk pendirian si Paji Foundation. Ambisinya membangun rumah sakit, fasilitas pendidikan, dan menyiapkan lapangan kerja. Rencana itu disampaikan kepada para pejabat dan pengusaha. Tujuan si Paji sungguh mulia. Hasil keringatnya untuk membantu negara. Meski belum berumah tangga, pikirannya tak dipenuhi wanita. Alasan utama si Paji sederhana. Dia terlahir dari keluarga tak berada, mampu melanjutkan pendidikan dengan modal beasiswa. Saatnya membalas jasa negara. Pendidikan adalah solusi mengatasi kemiskinan. Namun tidak demikian bagi Adi Sesan yang diperankan Suman, seorang pengusaha yang menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai sumber keuntungan. Si Paji disarankan tidak menggratiskan rumah sakit dan universitas. Bisnis Adi yang sudah 20 tahun berjalan bisa amblas. Saran itu tentu saja tidak didengarkan. Si Paji bersama pamannya Ari Pumama kemudian menemui pejabat negara. Untuk melakukan hal baik, butuh dukungan pemerintah agar semuanya berjalan lancar. Banyak izin yang harus diurus untuk membangun si Paji Foundation. Staf pribadi pejabat negara Parthasarthi siap mengurus semuanya. Tapi butuh waktu 1 tahun untuk mengurus izin, terang Pasarti kepada si Paji di malam hari. Si Paji sendiri ingin cepat. Masa iya untuk mengurus izin saja sangat lambat? Parthasarthi menjamin semua proses yang panjang itu bisa diselesaikan dengan singkat. Asal dirinya diberikan 2% dari nilai proyek 200 crore yang dibuat. Permintaan Parthasarthi membuat si Paji kaget. Untuk apa dia memberikan 2% atau 4 crore? Mengapa saya harus membayar Anda? Saya mencoba memberikan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang baik dengan uang hasil jerih payah saya. Ini bukan untuk berbisnis, tapi untuk membantu masyarakat tidak mampu, ujar si Paji. Parthasarthi tak suka dengan ucapan si Paji. Padahal jangankan membangun gedung, tanpa suap membangun toilet saja tidak akan lancar di India. Si Paji tetap tidak mau memberi suap. Dia hanya butuh persetujuan saja dari pejabat terkait. Si Paji akan mengikuti aturan di semua lembaga pemerintahan untuk mendapatkan persetujuan. Keesokan harinya, si Paji bersama pamannya mendatangi kantor-kantor pemerintahan. Namun anehnya, ada saja alasan untuk tidak memberikan persetujuan pendirian si Paji Foundation.
dianggap melanggar aturan, berkas belum lengkap, tidak sesuai zona, dan lain sebagainya. यहाँ 4 मंजिल से ज्यादा आप बांध ही नहीं सकते। Pilihan saat ini hanya dua, membatalkan proyek atau terpaksa memberi suap, dan si Paji memilih untuk melanjutkan hajatan mulianya. Berkat suap, pembangunan universitas di bawah si Paji Foundation pun bisa dimulai. Sebagai seorang pemuda yang terlambat berumah tangga, si Paji tak lupa melirik wanita. Dia jatuh cinta pada pandangan pertama dengan seorang gadis yang mempesona. Patut disayangkan, dalam urusan perempuan, si Paji bukanlah Dilan. Dia terlalu kaku, tak pandai merayu. Seorang gadis bernama Vidya Barti yang diperankan Surya Saran ingin diperistri. Namun tak mudah digapai. Beberapa kali Barti menolak lamaran si Paji. Sementara itu, dimulainya proyek si Paji Foundation membuat Adi Sesan marah. Cara kekerasan ditempuh untuk memperingatkan si Paji. Namun sia-sia, preman yang dikirim Adi justru babak belur. Jalur politik juga digunakan. Adi mendatangi Menteri Anandam meminta agar proyek si Paji dihentikan. Bagi Adi, Menteri berada di bawah ketiaknya, mengingat dia banyak membantu keuangan partainya. Penguasa memang benar-benar berada di bawah kendali pengusaha. Pembangunan si Paji Foundation dihentikan paksa. Alasannya melanggar aturan dan tidak sesuai zona. Menteri Anandam didatangi si Paji. Dia mengkritisi, tapi Menteri tak peduli. Berikan 50 crore untuk dana partai. Saya akan memberikan Anda izin, ucap Menteri. 50 crore? Si Paji sudah tak memiliki uang sebanyak itu, tapi pembangunan gedung harus tetap dilanjutkan. Apalagi konstruksinya sudah setengah selesai. Dia tidak habis pikir untuk melakukan pekerjaan baik, kembali diminta uang suap. Marah dengan situasi yang ada tak menyelesaikan masalah. Si Paji terpaksa menggadaikan sertifikat rumah, termasuk aset saham dan tanah. Akhirnya proyek si Paji Foundation bisa berjalan kembali. Itu berkat suap kepada menteri. Tapi Adi merasa tersaingi. Menteri Anandam ingin diganti. Ternyata sangat mudah bagi seorang Taipan mengganti menteri. Uang adalah penguasa negeri. Dalam waktu singkat Anandam bisa diganti. Si Paji sendiri kembali mengurus calon istri idaman, mengingat proyeknya sudah berjalan, tapi masih tetap mendapat penolakan. Tidak cocoknya horoskop mereka menjadi alasan. Setelah berkali-kali diyakinkan, Barti akhirnya mau bertunangan. Pernikahan akan segera dilangsungkan. Tiba-tiba menteri baru menghentikan proyek si Paji. Alasannya konstruksi tersebut ilegal. Apabila proyek ingin tetap dilanjutkan, si Paji harus memberikan 50 crore. Kali ini si Paji benar-benar marah besar. Bangunannya sudah dibongkar. Menteri baru justru minta mahar. Apakah saya meminta izin untuk menjalankan rumah bordil atau bisnis minuman keras? Geramnya sambil menarik kerah leher menteri. Tidak mau lagi suap diberikan, si Paji akan menggugat lewat pengadilan. Tapi pengacara butuh bayaran. Sungguh kasihan. Sementara si Paji tak memiliki lagi uang simpanan. Tak ada pilihan, mobilnya yang terpaksa diberikan. Setelah kasus disidangkan, pengadilan tidak memberikan keadilan. Si Paji yang justru disalahkan karena terbukti telah memberikan suap kepada banyak pejabat pemerintahan. Habis sudah semuanya. Mimpi si Paji sirna. Harta sudah tidak ada. Pulang dari Amerika sebagai orang kaya, kini rumah pun tak punya karena disita. Masih ada masalah tersisa. Pernikahannya juga harus ditunda.
Parahnya, Bharti bahkan menolak untuk berumah tangga. आप ही ने मुझे बातें बना के Ramalan horoskop yang akan membuat si Paji menderita jika menikah dengannya terbukti benar adanya. बाद यहाँ मत आइएगा। Sementara Adi Sesan begitu bahagia, dia menyarankan si Paji menjadi pengemis saja. Uang koin 1 rupiah diberikan dengan cara menghina. भीख मांगो शिवाजी। Si Paji mulai merasa lelah menghadapi semua. Harta dan wanita sudah sirna. Pamannya menyarankan agar si Paji kembali saja ke Amerika. Tapi si Paji tidak ingin meninggalkan India. Jiwa mudanya justru membara. Ambisi membantu sesama dan berbuat baik pada negara harus tetap terlaksana, bagaimanapun caranya, termasuk menggunakan jalan singa. आज से मेरा रास्ता शेर का रास्ता। Koin 1 rupiah yang diberikan Adi Sesan kemudian digunakan untuk menelpon. Si Paji berpura-pura sebagai penelpon misterius, menginformasikan kepada Adi bahwa akan ada razia oleh pejabat berwenang terhadap uang hitam. Tanpa banyak berpikir, Adi mengamankan uang hitam beserta dokumen-dokumennya. Setelah semuanya terkumpul, si Paji merampas dokumen uang hitam milik Adi. Si Paji mengancam akan menyerahkannya ke kantor pajak. Konsekuensinya, uang hilang dan Adi pun akan masuk penjara. Apabila Adi tidak mau semua itu terjadi, setengah dari uang hitam harus diberikan kepadanya atau sekitar 100 crore. Awalnya Adi tidak mau, bahkan menggunakan para preman ternama Chennai untuk membunuh si Paji, tapi gagal lagi. Ternyata sangat banyak uang hitam di India. Mereka seharusnya membayar pajak kepada negara sehingga bisa digunakan untuk mengurangi kemiskinan yang ada. Si Paji menyadari kemiskinan masih banyak karena uang hitam yang disembunyikan mencapai 20 lakh crore. Uang itu harus dikeluarkan dari persembunyian. Gerakan radikal memang saatnya dilakukan. Si Paji mendekati para preman agar mau bekerja untuknya. Kemudian seluruh akuntan, pelayan, supir, dan lain-lain dikumpulkan untuk mendapatkan informasi tentang uang hitam. Cara kekerasan digunakan agar semuanya mau bekerja sama. Secara paksa juga, si Paji memeras orang-orang kaya agar memberikan setengah dari uang hitam kepadanya. Tentu saja pemerasan ini tak bisa dilaporkan ke polisi karena uang hitam dirahasiakan selama ini. Kini si Paji sudah kembali memiliki banyak uang. Untuk bisa menggunakannya, pencucian uang harus dilakukan. Si Paji menggunakan jaringannya di Amerika. Mata uang ditukar menjadi dolar, kemudian mentransfer uang tersebut sebagai sumbangan untuk si Paji Foundation. Orang-orang kaya yang memiliki uang hitam juga dilaporkan ke kantor pajak penghasilan. CBI pun dilibatkan. Ratusan pejabat dan pengusaha ditangkap dan masuk penjara. Tidak terkecuali Adi Sesan yang paling berdosa. Si Paji membalas hinaan yang pernah diterima. ये सब क्या हो गया आदि? Pembangunan si Paji Foundation juga mulai dilakukan. Berbagai fasilitas gratis disiapkan, mulai dari fasilitas pendidikan, rumah sakit, infrastruktur jalan, perumahan, lapangan kerja, dan lain sebagainya untuk kalangan tidak mampu. Seluruh rakyat di Tamil Nadu kini bahagia. Mereka sangat mencintai si Paji atas jasanya. Siapapun yang menentang, si Paji lawan dengan garang. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah, itulah yang dilakukan si Paji Foundation. Hebatnya orang kaya seperti Adi Sesan, tak lama bisa keluar penjara dengan jaminan. Balas dendam kini satu-satunya tujuan, si Paji harus dibinasakan. Caranya melalui transaksi ilegal yang selama ini dilakukan. Adi Sesan berkomplot dengan para pejabat jahat. Si Paji pun akhirnya bisa ditangkap dengan cepat. Masuk penjara disiksa begitu berat, tapi semua itu mengundang amarah rakyat. Bagaimana cerita lengkapnya si Paji masuk penjara hingga film berakhir? Nantikan sambungan alur film si Paji yang begitu getir.